Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Di sini kita akan lanjutkan tutorialnya, yaitu tentang tutorial dinamika. Nah, kasus soalnya di sini, ini biru-biru ini bukan ya maksudnya. Jadi di sini ada sebuah balok. Nah, balok oren ini berada di suatu lintasan. Lintasannya seperti ini, lalu membentuk lingkaran, terus horizontal lagi gitu kan ya. Nah, jadi yang ditanyakan kira-kira berapa Y agar balok dapat bergerak satu lingkaran penuh. Nah, kenapa ditanya Y gitu? Ayo, ada yang tahu? Karena gini, kita kan ini akan membahas tentang memakai konsep kekekalan energi ya, konsep ini. Nah, di mana energi itu ada dua nih, ada energi potensial, ada energi kinetik, ya kan? Nah, jadi di sini kalau kalian bisa coba sendiri ya, kita semua bisa coba. Kalau seandainya baloknya itu nggak di sini tapi di sini, atau dengan kata lain dia ini sejajar dengan titik P, maka kemungkinan besar itu dia tidak akan bisa melingkar dalam satu lingkaran penuh. Nah, gitu. Nah, kenapa gitu? Karena ketika dia itu mulai bergerak ke atas membentuk suatu lingkaran ini, misalkan contohnya di sini aja ya. Di sini dia tuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya berat. Sehingga apa ya? Sehingga akan sulit, bisa jadi ketika di sini dia udah berhenti atau bahkan masih di sini udah berhenti. Nah, jadi di sini kita membutuhkan energi yang besar gitu kan, agar bisa bergerak satu lingkaran penuh. Nah, bagaimana untuk mendapatkan energinya? Nah, kita harus lihat dari bentuk energinya. Ada energi potensial, ada energi kinetik ini nih. Sekarang, kalau kita mempertinggi baloknya, kita berarti sedang mencari energi apa? Kita sedang memperbesar energi apa? Energi potensial, karena energi potensial nih, dia bergantung dengan ketinggian. Sedangkan energi kinetik ini kan bergantung sama kecepatannya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tuh mengatur tingginya itu sebesar Y agar dia bisa bergerak satu lingkaran penuh. Nah, itu konsepnya ya. Nah, jadi bagaimana kita mengerjakannya? Nah, pertama kita harus meninjau hukum kekekalan energi dulu. Nah, kita tahu nih bahwa energi itu kekal. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, berubah bentuk nih ya. Terlihat juga sih di sini, ada di sini awalnya. Pertamanya dia energinya potensial karena dia ada ketinggian. Karena nih awalnya dilepaskan, V-nya 0. Berarti di sini ada energi potensial saja. Nah, ketika dia di titik P, saya meninjau di titik P, dia akan berupa energinya energi potensial dan energi kinetik gitu. Jadi perubahan bentuk dari energi gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau kekekalan energinya tadi. Nih, EM di Q sama dengan EM di P. Nah, kenapa saya meninjau di Q dan di P? Itu dilihat dari ini lagi nih, dari syaratnya. Dia harus bergerak satu lingkaran penuh. Selain tadi Y-nya harus besar supaya energi potensialnya besar, kita harus meletak atau meninjau titik di sini. Kenapa? Karena coba kita tinjau di sini deh. Berarti dia masih butuh energi untuk ke atas lagi baru turun kan. Nah, sekarang coba kalau baloknya itu ada di sini. Kalau dia ada di sini, dia nggak butuh energi yang besar lagi. Dia bisa mengikuti lintasannya gitu. Asalkan di sini ada syarat nanti ya, V-nya itu nanti tidak 0 dan N-nya juga tidak N-nya harus 0. Ini tidak boleh 0 dan N harus 0 gitu. Oke, nanti kita bahas lagi deh. Kita lihat dulu nih dari hukum kekekalan energinya. Energi di Q sama dengan di titik P. EM-nya itu sama dengan EK ditambah EP. EK-nya tadi V di titik Q ini berapa nih? Karena dilepaskan berarti 0. Berarti komponen ini akan hilang. Berarti kan sisa ini ya.
MGH, saya anggap H aja, dengan H itu adalah 2R ditambah Y. Ini kan 2R ya, karena ini tadi kehapus, berarti ini R, maka diameternya 2R. Nah, lalu sekarang permasalahannya lagi, kita butuh VP atau VP, kecepatan di titik P ini. Tadi kan kecepatannya nggak boleh 0 kan, supaya dia bisa bergerak satu lingkaran penuh. Nah, berarti bagaimana kita mencarinya? Nah, ini kita gunakan konsep yang kedua, hukum Newton. Nah, konsepnya bagaimana? Ingat, benda itu bisa bergerak melingkar itu karena ada gaya sentripetal. Ini saya langsung tulis saja ya. Nah, yang berperan sebagai gaya sentripetal apa nih? Ketika balok di sini, maka ada gaya apa aja tadi? Ada gaya berat, terus ada gaya normal. Tapi gaya normalnya harus 0. Kenapa harus 0? Karena kalau dia ada nilainya, seandainya omega lagi, W-nya itu sama dengan 2 Newton, terus si N-nya ini 4 Newton lagi nih, otomatis kan dia semakin besar tuh ya gaya ke bawahnya, maka dia kemungkinan besar akan jatuh ke bawah, gak membentuk lingkaran penuh gitu. Nah, makanya syaratnya itu harus N sama dengan 0. Nah, berarti di sini gaya yang berperan itu hanya W-nya. W sama dengan, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya, N ditambah W, tapi N-nya nanti 0. N ditambah W sama dengan MV kuadrat, MV kuadrat per R. Nah, ini 0, jadi sisanya M dikali G dikali R sama dengan MV kuadrat. Ini kita coret nih ya. Kita coret M-nya, kita dapat V kuadrat sama dengan GR. Nah, ternyata V di titik P ini di sini itu bernilai akar dari GR. Nah, sekarang kita HP itu kan berarti kan tinggi di sini ya. Tinggi di sini diukur dari tanah. Nih, ini saya anggap di sini oren-oren ini tanah. Oh ya, saya lupa sih tadi. Sebenarnya ketika kita mau mengerjakan soal dinamika, itu kita harus menentukan koordinatnya dulu. Nah, saya anggap ini X, ini Y gitu kan ya. Ini negatif, ini positif. Enggak gini. Kita harus menentukan koordinatnya dulu. Nah, gini aja deh. Ini X, ini Y. Nah, berarti ini yang oranye ini saya anggap ini 0 berarti kan ya, di tanah. Nah, ketinggiannya berarti tinggi P itu kan ini kan. Ini HP-nya. HP-nya sama dengan 2R. Berarti bisa kita tuliskan itu bahwa MGH itu sama dengan setengah V kuadrat tadi GR ya nih ya. GR, ada M-nya. MGR ditambah MG2R. R-nya R besar. Nah, setelah kita tahu nih, kita bisa M-nya kan sama ya. Di sini kita nggak dikasih tahu, berarti anggapannya M-nya sama. Ini kita coret aja. Kita disuruh nyari Y. Nah loh, ada yang salah nggak? Ada yang kurang nggak? Bukan salah ya, kurang ya. H-nya ini tadi kita harus substitusikan nih. H itu adalah 2R ditambah Y. Kenapa? Karena kita ditanyanya Y. Berarti ini G dikali 2R ditambah Y sama dengan setengah GR ditambah 2GR. Oke ya. Nah, ini akan menghasilkan berapa nih? G, ada G-nya semua, kita coret aja dulu G-nya. G-nya kita coret. Berarti sisanya apa nih? Sisanya 2R, ini pindah ya. Jadi 4R ditambah 2R sorry. Lupa tandanya nih. Gini aja. Ini 2R, ini 2R. Ini berarti saling menghilangkan. Kalau kita pindah ruaskan kan saling menghilangkan. Berarti ini sisanya, ini Y ya harusnya ya. Y sama dengan setengah R.
Nah, itulah jadi ternyata yang kita butuhkan agar dia tuh bisa mencapai satu lintasan penuh adalah setengah R gitu. Bisa dipahami ya? Nanti banyak kasus nih, misalkan yang ditanya di titik ini, di titik ini. Itu bagaimana? Nah, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.